mendadak membesar, dan bengkak pada kaki ayahnya. Joe tiba-tiba mengempis. "Masih sakit?" tanya kakek Buntong pada anaknya. "Masih, Mai, tapi tidak sesakit tadi." "Baguslah, karena pungkalannya sudah kukeluarkan. Jadi yang di kakimu itu hanya sisa-sisanya saja. Dalam beberapa hari akan sembuh." Ayahnya Joe terlihat lega mendengar jawaban itu. "Ini ulah mereka?" tanyanya kemudian. "Ya. Tapi kenapa aku yang kena?" "Karena kiriman itu tidak bisa menembus pelindung milik Joe." "Pelindung, kek?" "Ya, sedari kau di dalam kandungan, kau sudah dilindungi oleh sosok itu. Namanya Sipet Mantir. Sosok itu sudah dari dulu menjaga kita secara turun-temurun. Namun hanya satu yang akan dia ikuti, dan orang itulah yang kemudian akan mewarisi ilmu keluarga kita," ujar kakek Buntong menjelaskan. Penjelasan itu membuat Joe terhenyak. Tapi kenapa keluarganya tak ada yang memberitahu pada dirinya sebelum ini? Segudang pertanyaan muncul di benaknya, namun ia tak ingin bertanya apa-apa dulu tentang sosok bernama Sipet Mantir itu. Joe akan menunggu keadaan dan waktu yang benar-benar pas untuk bertanya. Keesokan harinya, keluarganya kembali berkumpul di rumah Joe. Oleh kakek Buntong, Joe dibujuk untuk mempelajari ilmu-ilmu itu. "Aku sudah tua, Joe, dan mungkin sebentar lagi aku akan mati. Jadi tugas untuk menjaga keluarga kita akan berpindah padamu. Kaulah yang akan memiliki ilmu itu." "Tidak, kek, aku tidak bisa apa-apa. Aku sangat bodoh dan tidak akan bisa menjadi seperti yang kakek harapkan. Lagi pula cucu kakek bukan hanya aku seorang kan? Masih ada Henry." Henry membelalakan matanya menatap Joe seolah tak terima namanya disebut. "Kau sudah dipilihnya, Joe, kaulah yang akan mewarisi ilmu itu." Joe terdiam, ia tak bisa lagi membantah kata-kata kakeknya barusan. "Siap atau tidak, kau harus siap," lanjut kakek Buntong. "Malam ini pergilah ke hulu, kau harus balampah di Juking." Juking, mirip seperti pulau kecil yang memisahkan, atau menjadi pengelat antara dua sungai. "Kalau hanya seperti itu, aku tidak masalah, kek, tapi apa harus malam ini juga? Aku pun sebenarnya tidak ingin kau terikat dengan ilmu itu di usia mudamu, tapi apa boleh buat. Hanya kau yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Karena aku tahu keluarga Mahdar tidak akan melepaskan kita kalau kita semua belum mati. Dan dengan usia tuaku ini, tentu akan sangat sulit melawan mereka." Lagi-lagi Joe dibuat terhenyak. Apakah seberat itu? Apakah ilmu santet pembakal Mahdar sangat hebat sampai-sampai kakek tidak mampu melawannya? "Kau akan tahu bila kau sudah menguasai ilmu itu, Joe." "Ah, kenapa harus seperti ini?" batin Joe menjerit. "Memang bila dipikir, perkelahianmu dengan anak si Mahdar itu hanyalah sebatas perkelahian anak muda. Tidak akan berdampak seburuk ini. Tapi dengan sejarah keluarga mereka yang sangat dihormati ditambah lagi dengan gelarnya yang seorang pembakal, tentu mereka sangat menjunjung tinggi kehormatan. Dan perbuatanmu waktu itu sama saja seperti kau menginjak-injak harga diri mereka. Kau paham, Joe?" Joe mengangguk. Pertemuan hari itu berakhir dengan keberangkatan Joe menuju ke hulu, di mana tempat yang dimaksud kakeknya berada. Sesampainya di sana Joe mulai mempersiapkan diri untuk balampah. Joe duduk di bawah pohon sambil menikmati semilir angin senja yang mampu menenangkan perasaan hatinya. Saat hari semakin gelap, Joe memulai lampahnya. Ia duduk tepat di atas tanah, matanya mulai ia pejamkan. Pikirannya pun kini ia kosongkan. Perlahan-perlahan Joe sudah mulai fokus pada lampahnya. Sekitar pukul 3 dini hari, ia merasakan angin yang cukup kencang mengelilingi tubuhnya. Namun perlahan-lahan suara angin itu berubah menjadi suara bisikan seorang perempuan, suaranya merdu mendayu, membuat Joe hampir saja membuka matanya. Piur! Tiba-tiba terdengar suara sesuatu menghempas air sungai. Tidak berapa lama terdengar suara geraman makhluk yang sepertinya sangat menakutkan. "Buka matamu. Lampahmu sudah selesai," bisik suara itu terdengar parau. Perlahan-lahan Joe membuka matanya, tidak ada siapa-siapa di sekitarnya.
Namun ketika ia melihat ke arah sungai di depannya, Jo langsung tercekat. Seekor buaya putih berkalung haduk, dan memiliki batu indah di atas kepalanya terlihat sedang menatap ke arah Jo. Untuk sesaat rasa takutnya mereda, dan berganti dengan rasa kagum tatkala buaya itu mulai naik ke darat dan seperti sujud pada Jo. Lagi-lagi Jo mendengar suara bisikan yang menyuruhnya untuk mengusap buaya tersebut. Jo hanya menurut dan mulai mengulurkan tangannya bersiap untuk mengelus moncong buaya itu. Saat tangan Jo sudah berada di atas moncong buaya tersebut, tiba-tiba ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Perlahan-lahan Jo seakan kehilangan kesadarannya. Jo terjatuh, tubuhnya ambruk tepat di depan sang buaya. Dalam ketidaksadarannya Jo bermimpi, didatangi oleh seorang perempuan cantik berkulit sangat putih sampai-sampai rambut dan alisnya pun juga berwarna putih. Jo terjatuh, tubuhnya ambruk tepat di depan sang buaya. Dalam ketidaksadarannya Jo bermimpi, didatangi oleh seorang perempuan cantik berkulit sangat putih sampai-sampai rambut dan alisnya pun juga berwarna putih. Perempuan itu menunduk seperti memberi hormat pada Jo. Lalu kemudian anehnya perempuan itu meminta sebuah nama untuk dirinya pada Jo. Karena bingung, akhirnya Jo pun memberikan nama sesuai dengan apa yang melintas di pikirannya, yaitu Nara. "Kalau kau suka, kamu bisa menggunakan nama Nara untukmu," ujar Jo. "Bila kau membutuhkanku, ketuklah air sambil sebut namaku. Maka aku akan datang," ujarnya sebelum kemudian Jo tersadar dari pingsannya. Saat mencoba bangun, Jo dikagetkan dengan sesosok makhluk yang wujudnya sangat aneh. Sosok itu berwarna putih di bagian kepala, dan berwarna hitam di bagian tubuhnya. Kepalanya menyerupai serigala, namun berjalan dengan dua kaki mirip seperti manusia. Ia juga memiliki kaki dan tangan yang sangat panjang. "Salam hormat tuanku," ujarnya dengan suara yang sama persis dengan suara yang membisikinya tadi. Siapa kau?" "Akulah yang menjagamu dan memilihmu untuk menjadi tuanku," jawabnya. Meski sosok itu tidak menyebutkan namanya, namun Jo yakin, kalau makhluk itu adalah si Pet Mantir, sosok yang menjaga keluarganya secara turun-temurun. Apa aku bisa pulang sekarang?" tanya Jo pada sosok itu yang langsung mengangguk. "Aku benar-benar merinding melihat wujudnya," batin Jo setelah berada di dalam cisnya. Namun di sepanjang jalan itu, Jo benar-benar kehilangan fokusnya, disebabkan sosok-sosok yang sangat menyeramkan silih berganti menampakkan wujud padanya. Pagi itu Jo sampai di rumahnya, terlihat ayahnya masih berada di atas tempat tidur. Melihat kedatangan Jo, kakek Buntung lantas menanyakan apakah lampah Jo berhasil. Ada buaya putih berkalung haduk kek, di atas kepalanya ada semacam batu. Buaya itu mendekat dan saat ku sentuh mulutnya, aku tiba-tiba saja pingsan, cerita Jo. Anehnya saat aku pingsan atau apalah itu namanya, ada seorang perempuan cantik yang menemuiku, dia juga memintaku untuk memberikannya nama. "Lalu nama seperti apa yang kau berikan padanya?" tanya kakek Buntung antusias. "Nara." Mendengar jawaban singkat dari Jo, kakek Buntung terkekeh. "Hahaha. Kau memang berbeda Jo. Makhluk yang kau jumpai pun unik. Kalau punya kakek dulu, namanya Siam Plukut. Wujudnya seperti ikan. Jadi seharusnya aku tidak bertemu buaya itu?" "Jo, setiap generasi akan memiliki peliharaan berbeda-beda. Ada yang seperti burung, ular dan lain-lain. Tapi kau unik, kau mendapatkan buaya putih yang sangat tidak biasa. Jadi maksud kakek aku beruntung?" "Entahlah, tapi semoga saja." "Lalu sekarang aku harus bagaimana kek?" "Kau harus mempelajari ilmu itu Jo." "Jadi lampahku semalam bukan untuk mendapatkan ilmu itu kek?" "Masih ada 2 tahap lagi agar kau bisa menguasai ilmu itu Jo." "Tapi bagaimana kalau saat aku mempelajari tahap demi tahap itu, mereka menyerang kita lagi kek?" "Selama itu aku dan amang-amangmu akan berusaha menahan serangan itu. Tapi bagaimana kalau aku gagal?"
Kau pasti bisa. Langit di malam itu tampak gelap tanpa ada satupun bintang yang menghiasinya. Joe melangkahkan kakinya memasuki rimbun pepohonan hutan. Suara serangga dan hewan-hewan malam terdengar seperti mengiringi langkahnya. Sesekali Joe menghentikan langkahnya dan menoleh ke sekitar tempatnya berdiri. Gelap dan dingin. Masih jauhkah? Tanya Joe pada sosok yang masih setia mendampinginya itu. Sampai suara-suara itu tidak terdengar lagi. Hanya ada kau dan hembusan angin yang akan ada di tempat itu. Kau serius? Adakah tempat seperti itu di tengah hutan belantara begini? Hening. Joe terus melangkahkan kakinya yang sudah terasa sangat berat. Entah sampai kapan ia harus mencari tempat seperti yang dikatakan oleh sosok pendampingnya itu. Amai, jerit Kutai saat melihat kakek buntung batuk dan menyemburkan banyak darah dari mulutnya. Darah tak berhenti keluar dari mulut, hidung, dan telinga bahkan dari matanya. Melihat hal itu, Kutai benar-benar tak bisa mengendalikan dirinya untuk tetap berada dalam ritual malam itu. Sementara Sidang masih bertahan, meski keringat bercampur darah yang keluar dari pori-porinya semakin banyak. Dang! Amai Dang! Teriaknya panik. Sidang tak bergeming. Kutai segera memeluk tubuh kakek buntung yang sudah tergeletak bersimbah darah. Tubuh tua itu mulai dingin. Mai. Bertahan Mai. Isa Kutai masih memeluk ayahnya dan kemudian ia berusaha membawa ayahnya keluar dari ruangan itu. Namun baru saja ia melangkahkan kaki ke arah pintu, Kutai tiba-tiba ambruk, kakinya mendadak tak bisa digerakkan. Tidak lama kemudian, Kutai mulai merasakan sakit dan panas di bagian matanya, dan tanpa ia mengerti, tiba-tiba bola matanya pecah. Ah! Jeritnya menggema di keheningan malam itu. Seiring dengan teriakannya, angin mulai bertiup kencang. Atap rumah berderap-derap dibuatnya. Dahan ranting yang beradu mengeluarkan suara riuh. Cahaya mirip kilat namun berwarna merah menyala menyambar-nyambar tepat di atas rumah itu. Tidak berapa lama suasana mengerikan malam itu mulai mereda. Sidang yang sudah lemas, membaringkan tubuhnya di atas lantai. Gemuruh nafasnya menandakan bahwa ia benar-benar kelelahan. Sementara Kutai sudah tak sadarkan diri. Ruangan tersebut terlihat sangat mengerikan dengan sisa darah di mana-mana. Si Pet, panggil Joe pada sosok yang selalu mendampinginya itu. Namun hening, tak ada jawaban. Bahkan suara binatang malam pun tak terdengar sama sekali. Seakan tersadar dari mimpi, mata Joe langsung melotot ketika ia menyadari bahwa tempat itulah yang ia cari. Hanya hembusan angin dan deru nafasnya yang terdengar di sana. Tanpa banyak pikir lagi, Joe lantas mengeluarkan semua perlengkapan yang ia gunakan untuk ritual. Namun baru saja, ia memulai ritualnya, bayangan akan apa yang terjadi pada keluarganya di kampung tiba-tiba saja mulai muncul di penglihatannya. Akan tetapi penglihatan itu langsung hilang saat Joe kehilangan fokusnya. Setelah mencoba berkali-kali akhirnya Joe mulai paham dengan apa yang harus ia kuasai pada tahap itu. Karena pada tahap pertama yaitu saat ia balampah, Joe mendapatkan penglihatannya yang bisa melihat sosok-sosok gaib. Bahkan ia juga mendapatkan peliharaan yang berwujud buaya putih. Dan pada tahap kedua ini Joe harus bisa keluar dari raga sukmanya, untuk pergi ke tempat-tempat yang ia inginkan, dan mampu melihat semua kejadian dengan sangat jelas dan nyata. Lalu yang ketiga. Entahlah. Joe belum sampai ke tahap 3. Pada tahap kedua itu Joe hampir saja menyerah, sebab ia belum juga berhasil untuk keluar dari raga sukmanya. Tapi saat ia teringat akan setiap ucapan kakeknya, akhirnya Joe mau berusaha lagi. Dan setelah sangat lama ia mencoba, Joe berhasil. Namun apa yang ia lihat di ruangan itu membuat emosinya terbakar. Paman dan kakeknya tergeletak bersimbah darah. Saat Joe kembali ke raga sukmanya ia lantas pergi dari tempat itu dan berniat untuk pulang.
Namun oleh si Pet Mantir, Jo tak diperbolehkan pulang. Kau harus menyelesaikannya agar kau bisa membalas apa yang mereka perbuat pada keluargamu. Tapi kakekku, paman-pamanku bagaimana? Lanjutkan yang telah dimulai. Oleh si Pet Mantir, Jo diajarkan sebuah bacaan mantra. Dan mantra itu bisa digunakan untuk menyerang musuh secara halus. Malam kedua Jo di hutan. Cobalah sekarang kau lakukan seperti apa yang telah kuajarkan. Kau tahu siapa targetmu kan? Ujar si Pet Mantir. Dengan mata yang berapi-api, Jo mengangguk. Targetnya saat itu adalah anak pembakal Mahdar. Aku akan membimbingmu. Lakukanlah sekarang, ujar si Pet Mantir lagi. Jo menarik nafas panjang. Jangan ragu-ragu. Ayo lakukan. Setelah merapalkan bacaan yang diberikan oleh si Pet Mantir, Jo langsung dapat melihat dan merasakan anak pembakal Mahdar tepat berada di depannya. Namun ia juga melihat ada pagar berduri tepat mengelilingi tubuh pemuda itu. Aku tidak bisa menyentuhnya. Kau bisa, kau lebih kuat dari itu. Bagaimana caranya? Setelah melayangkan pertanyaan itu, tiba-tiba Jo seperti merasakan kekuatan yang luar biasa di kedua tangannya. Hancurkan pagar itu, ujar si Pet Mantir. Aku bisa. Aku bisa, ucap Jo diiringi tawa terbahak oleh si Pet Mantir. Setelah pagar itu berhasil dihancurkan oleh Jo, matanya seketika berbinar. Mulutnya terus berkomat-kamit sambil menusuk-nusuk benda mirip manusia yang berada di tangannya. Gelak tawa menggema terdengar bersahutan antara Jo dan si Pet Mantir ketika darah sudah membanjiri tubuh anak pembakal Mahdar yang sudah tergeletak tak bernyawa. Jo membuka matanya, dan ia tersenyum puas begitu mengetahui biang masalah tersebut sudah berhasil ia bunuh dengan tangannya sendiri. Aku sudah bisa pulang kan? Tanya Jo pada si Pet Mantir yang menjawab hanya dengan anggukan. Jo melangkahkan kaki keluar dari hutan belantara tempat di mana ia berhasil menguasai ilmu santet itu. Namun sesampainya di desa, Jo sangat terpukul dengan kenyataan yang menyakitkan itu. Kakeknya meninggal. Dan amangnya yang bernama Kutai masih tak sadarkan diri dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Bola matanya pecah dan tulang kakinya patah. Begitu juga dengan Amang Sidang, wajahnya begitu pucat bagai orang tak ada darah lagi. Sementara ayahnya sendiri, kakinya sudah tak bengkak lagi, namun kini perutnya yang terlihat sangat besar. Mirip seperti perut orang hamil 9 bulan. Di malam ketiga ritual sebelum pemakaman, dengan jenazah yang masih berada di dalam rumah, dan ditidurkan di salah satu ruangan, tiba-tiba Jo dikagetkan dengan suara letupan di samping rumahnya. Ia tahu, itu pasti kiriman dari pembakal Mahdar. Tentu saja Jo yang kini sudah menguasai ilmu santet tersebut langsung bersiap untuk menghadapi serangan itu. Si Pet Mantir pun sudah sedari tadi berada di sampingnya. Cahaya kilat kemerahan terlihat memancar di atas rumah itu. Tiba dua-duar. Boom. Suara dentuman yang sangat keras mengejutkan terdengar tepat di atas atap pembakal Mahdar. Salah satu keluarganya yang ikut dalam ritual penyerangan itu terkapar bersimbah darah. Tak berselang lama, lagi-lagi terdengar suara dentuman yang sama. Dan kali ini keluarganya yang lain yang berada di satu ruangan itu terkapar bersimbah darah. Seolah tak memberikan waktu untuk musuh membalas, Jo terus melancarkan serangannya. Kali ini istri dari pembakal Mahdar yang berada di kamar lain yang ia incar. Namun tiba-tiba Jo terbatuk, dan darah segar keluar dari mulutnya. Si Pet Mantir tampak geram melihat Jo yang terkena serangan itu. Ia lantas ikut bersama Jo untuk menyerang keluarga pembakal Mahdar. Kilatan merah terlihat saling berbenturan di langit mendung malam itu. Dan dentuman demi dentuman terdengar bergantian di atas atap mereka. Jo masih terus merapalkan bacaan yang diberikan oleh si Pet Mantir. Kali ini yang diincarnya adalah pembakal Mahdar. Jeleb.
Ah! Erangan panjang terdengar dari rumah pembakal Mahdar, lelaki itu tersandar dengan perut yang membesar. Dan seluruh tubuhnya mulai membiru. Perang santet malam itu berakhir dengan gelak tawa puas yang terdengar dari rumah Joe. Dan tepat di hari pemakaman kakeknya itu, keluarga Joe mendapat kabar bahwa pembakal Mahdar dan dua saudaranya mati mengenaskan. Sementara istrinya lumpuh dan tak dapat berbicara lagi. 8 hari setelah pemakaman kakek Buntong, keadaan keluarga Joe sudah mulai membaik. Meski kini Amang Kutai sudah tak bisa melihat dan tak bisa berjalan lagi, tapi ia sangat puas dengan hasil akhir pertarungan santet itu. Begitu juga dengan Sidang dan juga ayahnya yang merasa sangat bangga dengan kehebatan Joe sekarang. Tapi kenapa tak kau habisi saja semua keluarganya Joe? Kalau kau sisakan seperti itu, nantinya malah akan memunculkan dendam dari keluarganya yang lain, tanya amainya. Tenang saja Mai. Tidak usah terburu-buru. Aku sudah merencanakan untuk membunuh mereka satu persatu di setiap bulannya. Ujar Joe dengan senyumnya yang tampak sinis. Baguslah Joe, nyawa memang harus dibayar nyawa. Ujar Amang Kutai disahut dengan anggukan kedua saudaranya.